Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Oke Zainupri menjumpai Anda kembali dalam program Telisik Hukum. Sebuah program yang akan mengajak Anda berdiskusi sekaligus menambah wawasan baru tentang segala hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dalam perspektif hukum positif yang ada di negara ini. Pada program Telisik Hukum kali ini kita akan sama-sama membahas tentang apa itu perbuatan tidak menyenangkan yang termaktub dalam pasal 335 Kitab Undang Hukum Pidana KUHP. Dan untuk keperluan itu, kita akan segera berbincang dan juga berdiskusi dengan seorang praktisi yang juga akademisi hukum, yaitu Bung Miko Ginting, sarjana hukum. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, apa itu perbuatan tidak menyenangkan dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari dengan Bung Miko Ginting, sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Bu, udah Bu. Unsur ujaran kebencian ataupun perbuatan tidak menyenangkan rasanya kerap kali muncul dalam keseharian kita. Sehingga hal tersebut terkesan biasa saja bagi pelaku. Namun, tidak demikian bagi korban yang merasa direndahkan ataupun merasa dihina. Terlebih lagi ketika hal tersebut dilakukan di depan banyak orang, yang pada akhirnya menyebabkan harga diri seseorang terkesan direndahkan, bahkan tidak dihargai. Mulai dalam bentuk verbal, hingga perbuatan yang sifatnya mengancam jiwa, rasanya bisa dengan mudah kita jumpai dalam keseharian kita. Paksaan, perlakuan kasar dan perbuatan tidak senonoh, serta ancaman yang ditujukan seseorang, baik disengaja ataupun tidak disengaja, sebenarnya sudah menjadi sebuah tindakan tidak menyenangkan yang tertuang dalam pasal 335 KUHP. Namun di satu sisi, hadirnya pasal 335 KUHP ini seakan memberikan angin segar bagi mereka yang mudah menjadikan masalah kecil menjadi kobaran api yang seakan mampu membumi hanguskan kehidupan seseorang. Dan sejatinya masih banyak masyarakat yang tidak mengerti apa makna dan juga batasan-batasan yang terkandung dalam pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Lantas, seperti apa cara untuk menyikapinya jika kita berada dalam situasi tersebut? Bagi awam tentu akan sangat membingungkan menafsirkan apa itu perbuatan tidak menyenangkan. Untuk itu kita bahas dengan Bung Miko Ginting, seorang praktisi hukum juga akademisi hukum pidana di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Halo Bung Miko. Halo Mas Oki. Oke Bung Miko. Bung Miko, tadi kita sudah sama-sama saksikan tentang apa itu perbuatan tidak menyenangkan, tentunya masih dalam perspektif yang masih sempit. Dan perspektif yang luas, tentunya perbuatan tidak menyenangkan akan menjadi hal yang membingungkan bagi masyarakat umum. Sebenarnya Bu Miko, dari perspektif hukum positif yang Anda ketahui dan Anda bisa share ke kita, apa sih sebenarnya perbuatan tidak menyenangkan itu? Pertama, ini memang menjadi perlu diluruskan terlebih dahulu ya, bahwa perbuatan tidak menyenangkan dalam makna sosiologis yang seringkali kita rasakan misalnya ya, ketika ada seseorang melakukan sesuatu kepada diri kita, itu berbeda pengertiannya dengan perbuatan tidak menyenangkan dalam konteks hukum gitu. Nah, itu yang pertama. Dan bagaimana sebenarnya dalam konteks hukum? Apakah ada pasal untuk menjerat perbuatan yang tidak menyenangkan? Nah, pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sebenarnya bukan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Oke. Ya. Jadi, inti dari pasal 335 itu adalah adanya suatu paksaan gitu. Jadi itu pasal pemaksaan sebenarnya. Dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu gitu. Jadi dia bukan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Dari awalnya memang bukan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Gitu. Pasal itu adalah pasal pemaksaan atau pasal intimidasi. Kita sering bisa dengar ya, intimidasi. Oke, Bu Miko. Tapi kenapa hal ini, pasal tersebut masih menjadi rujukan banyak penyidik gitu ya, untuk menerapkan pasal tersebut terhadap laporan ataupun delik lainnya yang terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan? Ya, itu yang saya kira perlu dipahami oleh penyidik gitu, bahwa satu tadi ya, sebenarnya tidak ada yang dinamakan dengan delik perbuatan tidak menyenangkan. Itu pertama. Oke. Yang kedua, frasa pasal perbuatan tidak menyenangkan itu sendiri pun yang tertera atau termaktub dalam pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu juga sudah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi ya, melalui putusan nomor 1 tahun 2013. Artinya apa? Artinya frasa perbuatan tidak menyenangkan itu tidak ada lagi dalam pasal 335 gitu. Jadi kalau kita baca pasal 335 itu, maka frasanya
atau materinya hanya mengandung satu pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan gitu. Nah, contoh konkretnya misalnya saya melakukan mengintimidasi Mas Oki misalnya dengan pistol gitu ya, untuk keluar dari studio gitu. Nah, pistolnya tidak jadi saya letuskan, tapi apakah saya dapat dijerat dengan perbuatan pidana? Dapat, karena saya sudah melakukan ancaman kekerasan terhadap Mas Oki gitu. Baik. Untuk suatu. Nah, jadi sebenarnya inti pasal itu bukan perbuatan tidak menyenangkan lagi-lagi, tapi inti pasal itu adalah paksaan atau intimidasi dengan kekerasan. Ada dua ya, dengan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan. Artinya dalam kitab undang hukum pidana yang sekarang, apakah kita masih bisa mencari pasal-pasal terkait perbuatan tidak menyenangkan itu, Bung Miko? Saya kira tidak ya, karena frasa perbuatan tidak menyenangkan satu sudah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 itu yang pertama. Yang kedua, sejak awal pun sebenarnya tidak ada delik perbuatan tidak menyenangkan. Yang ada adalah delik pemaksaan atau intimidasi dengan ancaman kekerasan maupun dengan kekerasan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu gitu. Memang dari awalnya, jadi kalau kita lihat kan sejarahnya kitab undang hukum pidana ini kan kita adopsi ya dari Belanda gitu. Dan hingga hari ini sebenarnya kalau mau lebih terus terang, kita belum punya terjemahan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Okay. Jadi yang kita punya Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indi. Jadi benar-benar bahasa Belanda gitu. Nah, ini juga ada masalah bahasa di sini. Satu, bahasa Belandanya sendiri. Kedua, pemahaman kita terhadap makna bahasa itu jadi persoalan. Gitu. Sekali lagi, itu adalah bentuk persepsi kita dalam terkait sebuah produk hukum ya, Bung Miko ya. Betul. Nah, yang pertanyaan berikutnya ada yang menarik lagi nih. Kalau memang situ sudah dicabut frasa perbuatan tidak menyenangkan itu oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian yang dikedepankan adalah ini konteks kekerasan atau pemaksaan, lalu apa yang bisa kita lakukan terhadap pasal tersebut bila kita merasa, dalam tanda kutip, tidak senang atau tidak terima dengan hal yang dilakukan tersebut? Misalnya apa? Banyak sekali delik-delik ya yang bisa digunakan di kitab hukum pidana gitu. Misalnya, saya tidak setuju dengan pemidanaan terhadap penghinaan, tapi pasal itu tetap ada di dalam hukum positif kita gitu. Di pasal 310, 311 Kitab Undang Hukum Pidana itu diatur soal penghinaan misalnya. Jika seseorang merasa harga dirinya atau martabatnya terserang oleh orang lain, gitu ya, secara verbal maupun secara tulisan, maka dia dapat melakukan pengaduan. Ingat, itu delik aduan. Jadi di dalam sistem hukum pidana kita ada delik aduan dan non-delik aduan. Kalau delik aduan, maka dia dapat diproses kalau orang yang merasa dirugikan itu melaporkan. Tapi kalau delik non-aduan atau delik biasa, maka tanpa ada aduan sekalipun, itu dapat diproses oleh penyidik kepolisian. Nah, penghinaan itu delik aduan. Jadi kalau kita merasa diri kita terhina atau martabat kita terserang, itu kita bisa mengadukan ya ke penyidik kepolisian gitu. Ada juga misalnya pengancaman gitu, itu juga ada pengancaman. Nah, ini yang menarik berarti nanti akan kita bahas berikutnya adalah tentang perbedaan penafsiran atas kalimat-kalimat yang ada dari setiap pasal yang kaitan dengan hubungan antar sesama ini Pak Bung Miko ya. Tapi memang menjadi PR kita nanti di segmen berikutnya harus kita diskusikan adalah apa yang dimaksud dengan pemaksaan, apa yang maksud dengan kekerasan yang ada dalam pasal-pasal tersebut, terutama dengan pasal 33 yang bisa kita artikan, yang bisa kita terapkan pada saat kita menemukan persoalan tersebut. Kita akan kembali, Bung Miko ya. Baik, Mas Hakim. Dan pemirsa, kami segera akan kembali dengan diskusi yang lebih menarik dengan Bung Miko kaitan dengan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan yang sudah dihapus tadi maupun dengan konteks pemaksaan yang ada di dalamnya. Telisik Hukum segera kembali.